Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberkati dan menyertai kehidupan kami. Sampai pada saat ini, kami beroleh kesehatan dan sukacita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menolong kami, membimbing kami, supaya kami Tuhan boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan juga seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami, memberkati kami, memampukan kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amanginang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan lewat renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Marhite sian asini rohani Tuhan Yesus dotahe, umbahen nama luah hita dihaporsyai rohata, nasida pe songonido. Demikianlah pembacaan nats firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, maupun bermasyarakat, seringkali kita diperhadapkan pada suatu keadaan pro dan kontra. Ketika terjadi perbedaan pendapat, seringkali kita tidak mencari jalan keluar, melainkan memaksakan pendapat kita yang benar, bahkan terkadang disertai dengan sikap yang saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal ini berbeda dengan renungan kita pagi ini. Yang mana kalau kita membaca pasal 15 ini, di sana menceritakan adanya perbedaan pendapat antara golongan Farisi yang mengatakan bahwa orang yang bukan Yahudi harus disunat. Mereka mempertahankan sunat sebagai tanda dan jalan keselamatan. Namun hal ini dibantah oleh Paulus, Barnabas, dan Petrus. Mereka menolak pemikiran, pandangan yang mengatakan bahwa orang yang bukan Yahudi harus disunat supaya diselamatkan. Pemikiran ini ditolak oleh mereka karena mereka telah menyaksikan sendiri tentang mujizat karunia Tuhan dalam perjalanan misinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam menyelesaikan perbedaan ini, mereka melakukan persidangan antara rasul-rasul dan para penatua. Mereka bertukar pikiran, berdiskusi, terbuka, dan saling menghormati. Dan pada saat itulah Petrus, Paulus, dan Barnabas memberikan pendapat berdasarkan pengalaman bahwa Allah menerima bangsa lain dengan mengaruniakan Roh Kudus tanpa membeda-bedakannya. Sehingga melalui pengalaman yang telah mereka saksikan ini, akhirnya mereka menghasilkan suatu keputusan yang bulat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman dan kasih karunia belaka, bukan karena hasil pekerjaan, dan bukan juga karena usaha manusia, dan bukan juga karena melakukan hukum Taurat. Tetapi dengan tegas mereka mengatakan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh karena kasih karunia Tuhan saja. Dan itulah Bapak Ibu yang diserukan dalam ayat ke-11 ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita semua orang percaya bahwa keselamatan itu bukanlah karena perbuatan baik kita atau karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Karena memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada manusia yang dapat melakukan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dengan sempurna. Maka dari itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang sempurna. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.